Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Lamberda, yang saya hormati orang tua atau wali yang sempat hadir dalam presentasi visi dan misi SMA 5 Lamberda, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SMA 5 Lamberda. Hadirin semuanya. Di pagi hari ini yang menjadi audiens saya untuk mempresentasi ini ada 3. Yang pertama guru, yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah komite atau yang mewakili. Ibu bapak yang saya hormati, visi dan misi SMA Negeri 5 Lamberda visinya adalah unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Unggul dalam prestasi di sini maksudnya adalah setiap kegiatan yang dibuka oleh lembaga pendidikan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, semua siswa SMA 5 Lamberda wajib mengikuti kegiatan tersebut. Di sini saya bisa memberi contoh. Ada beberapa lomba yang sudah pernah diikuti, yaitu lomba FLS2N, itu di bidang akademik ya. Kemudian ada juga lomba-lomba lain, dan kami juga pernah membawa prestasi yang ekstrakurikulernya, yaitu lomba baca puisi, pernah kami raih pada tahun 2023. Di sana ada pialanya, tolong disoroti itu sana ada pialanya. Kemudian berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Lingkungan di sini secara singkatnya adalah lingkungan yang ada di lembaga SMA 5 Lamberda ini. Dan lingkungan ini dituntut supaya menjaga kebersihannya. Dengan kita menjaga kebersihannya, membuat lingkungan jadi indah dan membuat kepala sekolah, guru dan siswa betah berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, guru dan siswa bisa menjalankan tugas dengan baik karena didukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian yang berikut, selain kegiatan-kegiatan di kelas, bersama SMA 5 Lamberda ini ada penerbang. Guru dan siswa berkumpul di halaman untuk berbagi, untuk memulai KBM di kelas masing-masing. Dan biasanya saat kepala sekolah mengeluarkan masa-masa kemudian untuk mengajar untuk siswanya, sehingga tugas mereka melaksanakan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang berikut misi yang saya presentasikan dalam video kita, menemukan semangat berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Menumbuhkan semangat berprestasi. Jadi untuk bisa mendapatkan prestasi yang baik ya, yang pertama minimal itu ada kerjasama antara semua komponen yang ada di lembaga ini, mulai dari kepala sekolah, guru dan siswa. Karena saya yakin kalau komponennya cerai-berai, prestasi tidak mungkin dilahirkan. Kan di sini saya bisa ambil contoh seperti di awal saya katakan tadi bahwa SMA 5 Lamberda juga mereka sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten, yang walaupun hasilnya masih rata-rata di bawah, tapi saya sebagai kepala sekolah mempunyai semangat untuk tetap berjuang. Sebab yang kita sebut prestasi itu suatu saat pasti akan diraih. Saya berjanji.
Kemudian norma akademiknya kadang-kadang bukan saja di kabupaten, kadang-kadang lingkungan sekitar juga kami undang untuk berolahraga, dan kami pernah juga tampil fashion show di Kampung Rehi. Dari 5 pulau ini ada fashion show dengan pakaian adat Manggarai, ada fashion show dengan pakaian adat Ende, Bajawa, Momere, dan Maratuka. Tapi tidak ada bonusnya, ya, tidak ada hadiah. Kami hanya menampilkan bahwa inilah pakaian-pakaian adat yang ada di Pulau Flores ini. Itu kira-kira untuk non akademiknya. Yang kedua, menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat. Jadi setiap pagi saya melanjutkan kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak supaya sebelum masuk gunakan waktu 5 menit itu membersih halaman sekolah, ada yang di dalam kelas juga, supaya pada saat pelaksanaan TDM itu tidak diganggu dengan kotor yang menghambat proses belajar mengajar. Kemudian yang mengikuti KBM juga pasti mereka sehat menerimanya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara meningkatnya? Dia SMA Lima tadi selain kegiatan belajar mengajar guru, ada juga kegiatan selainnya. Contohnya adalah KTG tingkat SMA 5 Lampaleda. Ini semua kegiatan dilakukan adalah supaya ilmu dari guru yang satu atau dari teman yang satu bisa transfer ke guru yang lain untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Tapi catatannya harus lingkungan di dalam sekolah rukun dan damai supaya rencana kerjasamanya atau kolaborasinya berjalan lancar tanpa hambatan. Kemudian yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran yang akurat. Ya, metode itu selama berubah, ya. Metode. Jadi guru sebagai kepandian atau disebut dengan profesional dalam memilih metode. Karena siswa yang dihadapkan di dalam kelas berasal dari keluarga yang bervariatif sifat maupun karakter. Di sini guru dituntut untuk menggunakan metode yang tepat, bahwa siswa-siswi yang punya karakter yang berbeda. Jadi sini juga termasuk tantangan, ya. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak bisa diatur. Tapi saya sebagai kepala sekolah SMA Lima tetap mengatakan bahwa ini ilmu ada hasil atau tidak hasil, karena tidak boleh menjual ke guru, ini ke guru. Karena itu kami harus berusaha dengan terus semangat untuk membantu para anak ini dalam proses pembelajarannya. Jadi ingat bahwa yang dari kelas berasal dari keluarga yang berbeda, yang jelas memiliki karakter yang berbeda. Jadi tidak seperti yang kita inginkan. Jadi ini butuh kerja keras. Kemudian yang berikut yang kelima, mengembangkan manajemen partisipatif berbasis sekolah. Nah, di sini saya mengatur bagaimana cara mengatur SMA Lima itu namanya manajemen. Saya sebagai kepala sekolah, yang jelas untuk guru saya bagi tugas. Ada tugas magang, ada yang supervisor dan lain sebagainya. Itu manajemennya. Masih banyak kawannya yang saya disebutkan. Dan masing-masing tugas yang dibagi ini biasanya dibuat YSK. YSK itu yang mereka pegang sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas di SMA Lima ini. Baru kesinambungan tidak berputus. Artinya kegiatan itu diprogramkan 1 tahun 5. Jadi guru harus bekerja keras untuk menyiapkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang diembankan oleh kepala sekolah di SMA Lima. Dan saya sangat percaya bahwa saya yang bertugas sebagai kepala sekolah sebenarnya ilmunya itu berbeda dengan semua. Berarti lebih pintar dari saya kadang-kadang, ya. Jadi karena itu kepala sekolah tidak bisa sendiri-sendiri, jadi harus bisa bekerja sama dengan guru-gurunya supaya ilmu yang mereka dapat bisa dibagikan ke saya. Jadi kira-kira itu visinya.
Baik. Kemudian yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, yang pertama terlaksananya kegiatan keagamaan yang diikuti secara bersama-sama oleh seluruh peserta didik, guru dan karyawan. Apapun kegiatan keagamaan, bukan cuma agama Katolik ya. Kalau ada agama lain yang mengundang bersama lingkungan, kita hadir di sana bersama-sama. Kalau pagi kita gunakan UKBM, mungkin kita bisa gunakan waktu sore hari pada saat selesai KBM. Yang kedua, pelaksananya fakta atau tertib sekolah dengan baik sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, terciptanya pemahaman adat budaya luhur yang ditunjukkan dengan kebiasaan memberi salam, bertegur sapa, dan saling menghormati. Setiap apel saya mengajarkan anak-anak saya, anak-anak kalau pulang sekolah, siapapun yang ada di rumah harus ucapkan selamat. Jangan nyelonong seperti tidak diajarkan. Karena kebiasaan kita selama ini, kadang-kadang siswanya kita ajarkan yang lain seperti ini, tapi lalu melakukan di rumah, orang menurut kita, gurunya tidak diajarkan. Kami dulu sudah ajarkan mereka, bahwa kalau masuk rumah itu harus sini selamat pagi, kalau sekolah harus ini permisi, bapak, mama, saya pamit mau ke sekolah. Untuk siap yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Yang berikut mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan buat kepala sekolah, dan coba-coba saya menjawab dan saya berkesempatan untuk bertanya. Pak John, silakan. Saya minta Pak John berdiri. Baik, seserah. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan visi dan misinya yang sangat luar biasa. Tetapi di sini ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana upaya dalam menumbuhkan semangat berprestasi di bidang akademik dan non-akademik? Upaya apa yang dilakukan? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan metode pembelajaran yang up to date? Itu saja dari saya. Dan terima kasih. Baik, pertanyaan pertama saya tampung. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu guru atau yang mewakili komite untuk berkata. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, menarik sekali tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan visi dan misi dari SMA Negeri Balabalena. Tadi yang saya petik yang berkaitan misi di poin nomor 2 di situ adalah menciptakan dan menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira apa manfaat? Ya, manfaat ketika kita menciptakan dan menjaga lingkungan sekolah SMA Negeri Balabalena ini agar tetap sehat. Manfaatnya kira-kira bagaimana? Ya. Pertanyaan saya sekian, saya kembalikan. Baik, sudah, terima kasih pada penanya pertama dan penanya kedua. Saya coba menjawab. Pertanyaan penanya pertama tadi, pertanyaannya adalah bagaimana upaya menumbuhkan semangat berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Sekali lagi, bagaimana upaya menumbuhkan semangat prestasi
di bidang akademik dan non-akademik. Baik, saya menjawab. Upaya dalam bidang akademik yang pertama mengikuti lomba seperti OSN dan F2LSN. Itu cara mengikuti lomba yang dibuat oleh provinsi maupun kabupaten. Jadi kami sudah pernah mengikuti, walaupun di lomba itu hasilnya tidak memuaskan alias kalah. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan pelajar dan event di masyarakat. Ini juga salah satu cara upaya menumbuhkan prestasi. Keterlibatan dalam kegiatan pelajar dan event di masyarakat. Liga pelajar itu pernah kami ikut juga di ELA. Kemudian yang kedua, event masyarakat itu kami sering diundang oleh beberapa kelompok masyarakat untuk bola voli maupun bola kaki di Labuan Utara ini. Yang ketiga, mengasah minat dan bakat siswa melalui kegiatan atau perlombaan tingkat sekolah. Itu cara yang saya bisa berikan kepada Pak John dan seluruh peserta yang hadir. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari kedua, bagaimana cara mengembang metode pembelajaran yang today? Ini jawaban dari saya. Guru menerapkan metode pelajaran yang inovatif dan kreatif. Itu salah satunya. Yang kedua, guru selalu mengikuti perkembangan IPTEN. Yang ketiga, guru selalu menciptakan pembelajaran yang baik. Jadi itu cara mengembang metode pembelajaran yang up to date. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Pak John dan peserta? Terima kasih. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan berikut, yaitu dari pertanyaan dari Bapak Martinus Nusri. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dalam menciptakan dan menjaga kesehatan lingkungan? Apa manfaat dalam menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat? Banyak sekali baru. Jadi lingkungan sehat itu maka yang pertama membuat semangat guru, para sekolah, seluruh pembelajaran sekolah itu semangat datang sekolah. Karena katakan dengan menghadapi lingkungan yang bersih, sehat dan rapi. Selain itu juga lingkungan sehat juga membuat kita jadi sehat. Walaupun kita bukan yang sangat banyak, tetapi dengan lingkungan sehat kita segarkan dengan lingkungan tersebut. Kita itu selesaikan banyak ya. Yang penting bertanggung jawab. Jadi kira-kira begitu bagaimana saya lingkungan sehat membuat kita sehat, membuat kita semangat, membuat kita untuk prestasi yang lebih meningkat. Karena itu pesan saya bagi semua, mari kita lestarikan lingkungan sekolah ini dengan baik. Jaga lingkungan ini seperti dirimu sendiri. Kemudian yang berikut, jaga kerukunan dalam lembaga ini. Kita ini satu lembaga sama dengan satu keluarga. Kalau ada cecek yang tidak masuk akal sesama lain, kita diskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya. Ingat bahwa sebagai dalam mereka beserta guru dan siswanya adalah satu keluarga yang besar, satu keluarga yang penuh semangat dan penuh perjuangan. Saya pernah kirim kata-kata apa itu di hari banyak yang respon. Kata-kata saya begini, pelaut yang hebat bukan lahir dari laut yang tenang,
Akhirnya dari Badai dan Kompas. Terima kasih dan selamat siang.